Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terima. Jadi kantor saya ini memiliki peternakan kambing, Ustaz. Punya peternakan Ya. kambing Jadi dijual secara online. secara Kalau online. misalkan tahun ini kita bayar, kambing itu akan dipotong di peternakan itu. Yang pertama. Yang kedua, Sebentar, akan dipotong di peternakan itu. ya, Pasti. insya Allah. Pasti, Ustaz. Sebentar. Permainan seperti ini bukan permainan maksud saya. Saya tidak menuduh, tetapi kasus yang sering terjadi di tanah haram di Mekah. Banyak para supplier kambing di sana orang kita juga, bangsa Indonesia juga yang mukim di sana, yang kemudian ada yang memang sudah dapat warga negara, ada yang memang datang umroh kemudian nggak pulang-pulang jadi DPO, masuk daftar pencarian orang dia. Ya, itu datang ke tenda-tenda kaum muslimin. Orang Indonesia, siapa yang mau dam, kurban, dam tamattu, hadiu, kambing, ke saya murah-murah. Kalau di Bang Roji $100, kalau ke saya cuma 150 pun bisa. Ya. Tetapi kata dia kalau mau menyaksikan penyembelihannya boleh, kata dia. Nanti mari saya sembelih di depan Anda. Nanti apakah dia akan sembelih semuanya, tidak ada yang bisa menjamin. Karena kasusnya ini sudah menjadi mafia. Ada, saya kenal karena teman baik dulu di kota Riyadh, orang Indonesia dari Riau. Dia kemudian karena dia punya tokoh di daerahnya, dia datang, dia punya pesantren bapaknya, dia datang sebagai kepala kloter. Kloter biasanya 400 berapa jamaahnya? Di atas 400 kan ya. Itu mulai dari tahu namanya sebagai kepala kloter, datang orang dari Mekah ke daerah Riau itu ngelobi dia bagaimana semua jamaah dia itu, kloternya dia pakai jasa dia untuk kurban kambing, hadiu, dam, dan seluruh yang berkenaan tentang kambing. Kata dia, harga murah. Kalau bapak mau kerjasama, ya saya antar sekarang Avanza terbaru. Jelas? Kata dia, saya nggak perlu kamu kasih Avanza. Kalau kamu menjamin semua kau sembelih sejumlah orang anggota, saya akan serahkan kepada Anda. Mungkin? Tentu nggak mungkin, karena harga kambing di musim itu pasti mahal. Karena Bang Arjihi, vendor kambing terbesar di sana, Bank Islam, itu mereka beli kambing dari negara-negara tetangga, dari Afrika, dari utara, dari mana-mana, untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji kan lebih dari 4 juta orang. Ya, tentu harganya tinggi. Papai besar saja masih $100 harganya. Ini setengahnya. Ya. Ini hanya sekedar mengingatkan kita dengan orang yang kita kenal baik boleh percaya. Tapi jangan terlalu gampang percaya. Dan nikmatnya juga berbeda antara Anda sembelih langsung itu kambing dengan hanya menyerahkan uang. Anda nggak tahu kambingnya entah di mana, betul disembelih atau tidak. Jelas ini, akhi? Maka kalau kambingnya siap dikirim ke tempat orang yang beli tadi, ya, ini nggak ada masalah, bagus. Tapi cuman program 5 tahun ke depan, siapa yang menjamin tahun depan perusahaannya masih ada, kambingnya masih hidup? Tidak ada, Ustaz. Terus nanti ternyata tutup, ya, maka perlu diingatkan. Kecuali, ya, kalau mau beli 5, ya,
Saya antar sekarang 5 ekor. Diantar. Enggak diantar, Iya, enggak. tidak. Iya. Dipotong di tempat yang peternakan kami. Terus dagingnya buat siapa? Dialokasikan untuk apa namanya, fakir miskin dan daerah bencana biasa. Apa dijualnya? Gimana? Saya tidak suzon, tapi mungkin aja dia jual dagingnya. Sejauh ini sih menurut sepengetahuan Anda tidak, semuanya dikalengkan dan diserahkan ke Ada Dewan Pengawas Syariahnya. setahu saya ada. Siapa? Saya tidak bisa jelaskan di sini, Ustaz. Itu terserah Anda. Cuman yang namanya hidup tetap Anda kayyisun fatin. Al-mu'minu kayyisun fatin, kata Nabi. Orang beriman itu cerdas dan itu yang mukmin. Tidak langsung benar-benar langsung bruh, tidak. Karena kita hidup di akhir zaman. Umroh saja ibadah yang mulia, 80.000 orang terlantar. Abu Tur. Fast travel 40.000 orang terlantar. Sekarang dia tutup. Mau kemana Anda umroh lagi? Ke Banten ada umroh ke Banten? Nggak ada kan ya? Umroh itu ke Mekah. Jadi sebaiknya jangan, Ustaz, ya. Jangan dilanjutkan. Jangan. Kalau mau Anda kurban, pergi beli sapi atau kambing, sembelih sendiri, atau lihat di mata Anda, bawa dagingnya. Serahkan langsung ke fakir miskin yang Anda inginkan, atau ke tetangga yang Anda inginkan. Itu beda nilainya, iya atau tidak? Tetangga dapat daging kambing 10 kilo, dengan tetangga dapat kupon. Mana yang senang? Daging 10 kilo lah, kupon ini apa? Ini voucher ini apa isinya? Entah di mana kambingnya. Ketika dia bahagia, Allah memberikan kebahagiaan kepada Anda. Begitu juga dengan zakat. Zakat banyak kaum muslimin serahkan sana, serahkan sini. Beli beras sendiri atau bawa, kalau zakat Anda berbentuk uang, datang ke fakir miskin, tanyakan berapa kekurangan kebutuhan hidup, kebutuhan pokok kehidupannya dalam setahun. Dia katakan pendapatan cuma maksimal 3 juta. Kebutuhan yang harus dikeluarkan buat rumah segala macam, sandang, pangan, papan, sekitar tadi berapa pendapatan? 3 juta, 5 juta kata dia. Berarti kurang 2 juta kali 12, 24 juta setahun. Anda serahkan uang 24 juta kepada tetangga ini atau kerabat ini. Itu rasa hati Anda bagaimana? Bahagia atau tidak? Anda yang, karena itulah ini, kalau Anda hanya terima saja, beda rasanya. Nikmati ibadah sebagai ibadah kepada Allah, jangan main wakil-wakilkan aja, main serah-serahkan saja, ya. Ya, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, untuk selanjutnya mohon maaf. Dan sebentar, dan ini subhanallah di negara kita seperti itu. Apakah karena kita orang pemalas, saya nggak tahu. Di negara lain beda saya lihat. Di Arab Saudi saya 12 tahun di sana, kurang lebih. Itu musim kurban itu nggak ada di masjid-masjid, nggak ada. Tahu-tahu daging sudah sampai ke rumah. Ada yang pernah saya dapat kambing itu 1 ekor. Sudah dikulitin. Ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya, lengkap. Tentu saya bawa lagi ke tempat penjual daging untuk dipotong kecil-kecil pakai mesin gergaji itu dalam waktu 1/4 jam. Pak, mau dibagi 100 potong, 120, 130, itu dia ukur. Ya. Itu biasa kita dapat. Tahu-tahu aja nyampe daging. Ya, karena di sana itu biasanya orang berkurban, mereka pergi ke pasar hewan. Mereka beli hewannya, mereka sembelih sendiri, lalu antar ke tukang daging untuk dikulitin semuanya dan dipotong. Mau Anda mau berapa? Mau dibagi 100, mau bagi 50, mau bagi 30, dia akan sesuaikan besaran potongan-potongannya.
Kemudian dia mas tinggal masukkan dan dia antar sekeluarganya. Anak-anaknya ikut ngantar juga. Ngajarin anak-anak bagaimana beribadah, membantu kaum muslimin. Kan beda, anak-anak kecil angkat daging 3 kilo memberikan ke tetangga. Itu rasanya beda. Tetangganya juga beda hubungan dengan tetangga yang tadi. Wallahu a'lam.